Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabatku, sahabat di mana kita Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan, sepatutnya kita hamba Allah mampu bersyukur kepadanya. Setiap detik bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, mari kita perbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini kita akan mengutip judul, yakni biografi Imam An-Nawawi pada tahun 631 Hijriah sampai dengan 676 Hijriah. Inilah kelahiran dan sampai meninggalnya biografi sampai meninggalnya Imam An-Nawawi. Alhamdulillah, Imam Al-Hafiz Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf Ibnu Muri, Ibnu Husain, Ibnu Muhammad, Ibnu Jum'ah, Ibnu Hizam An-Nawawi. Nama An-Nawawi dikaitkan dengan Nawa, sebuah desa, ya, yang terletak antara daerah Hauran, ya, di Hauran dan Syria, yang kemudian berubah menjadi Damaskus sekarang, ya. An-Nawawi lahir pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah, itu Masehinya 1233 Masehi, di mana di desa Nawa, ya, di desa Nawa, dari orang tua yang saleh dan soleha. Memasuki usia 10 tahun, ia mulai belajar menghafal Al-Quran dan belajar ilmu fiqih, ya, kepada salah seorang guru di sana. Kebetulan pada waktu itu seorang guru besar bernama Yasin ibnu Yusuf Al-Marakishi, ya, sedang berada di desa tersebut. Kemudian dan ia melihat banyak anak yang hanya bermain-main saja. Ia merasa sedih, ya, dan menangis sambil membaca Al-Quran, ya. Ia lalu menemui orang An-Nawawi, ya, menemui orang An-Nawawi dan memberikan nasihat supaya anak ini, ya, menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Dengan senang hati, orang tua An-Nawawi menerima nasihat tersebut. Pada tahun 649 Hijriah, itu masa 1251 Masehi, ya, dengan diantar sang ayah, ya, dia diantar oleh sang ayahnya. An-Nawawi datang ke kota Damaskus untuk menuntut ilmu di lembaga pendidikan Darul Hadis, ya, Darul Hadis. Tetapi ia tinggal, ya, di asrama madrasah Ar-Rawahiyah, namanya Ar-Rawahiyah, yang letaknya berdekatan dengan Masjid Umayyah di sebelah timur, ya. Umayyah itu sebelah timur, dia sebelah timur. Pada tahun 620 Hijriah, An-Nawawi menunaikan ibadah hajinya bersama ayahnya. Kemudian ia pulang lagi ke Damaskus. Kemudian pada tahun 665 Hijriah itu
1266 Masehi, An-Nawawi diberi tugas mengajar di sebuah madrasah Darul Hadis pada bidang studi ilmu pendidikan. Ketika itu usianya baru memasuki 34 tahun 34 tahun. Ia menghabiskan waktunya di lembaga tersebut sampai wafatnya. Selama berada di Damaskus itu, kehidupan intelektual An-Nawawi sangatlah menonjol Pada masa remajanya, ia gigih menuntut ilmu. Ia berusaha mempelajari semua bidang ilmu dan ia benar-benar menikmatinya. Ketika itu usianya baru memasuki 34 tahun. Ia menghabiskan waktunya di lembaga itu sampai wafat Kemudian ia sangat ahli di bidang bacaan dan hafalan Dia ahli dengan bacaan dan hafalan Dalam kurun waktu 4,5 bulan 4,5 bulan. Masya Allah Ia hafal kitab Tanbih Kitab namanya Tanbih. Dan di penghujung tahun yang sama, ia juga hafal 1/4 bagian ibadah dari kitab Al-Muhazzab. Dia menghafal 1/4 dari bagian ibadah dari kitab Al-Muhazzab. Dalam waktu relatif yang sangat singkat, ia juga berhasil menjaring banyak ilmu yang sangat mengagumkan Melihat itu gurunya Syekh Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi merasa sangat senang sehingga mempercayainya untuk mengajar di forum pengajiannya. Para penulis biografi sepakat bahwa sosok An-Nawawi adalah seorang yang terkenal sangat juhud dan wara. Wara itu artinya berhati-hati Selain dikenal dalam memberikan pandangan tentang masalah-masalah hukum, ia juga sangat rajin mengamalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Sikap juhudnya terlihat dengan jelas dari pola hidupnya yang sangat sederhana Dari pola hidupnya yang sangat sederhana. Ia seakan-akan tidak pernah tenggelam dalam kenikmatan makanan, pakaian, dan perkawinan. Sebagai ganti dari semua itu, ia sudah merasa cukup dengan kenikmatan ilmunya. Sebagai penduduk desa, ia memang pernah merantau ke kota metropolitan Damaskus yang penuh dengan kenikmatan serta sarana-sarana keistimewaan atau kesenangan-kesenangan duniawi. Tetapi ia sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal tersebut. Masya Allah Padahal sangat pada saat itu saat itu usianya itu masih cukup muda begitu. Cukup muda sekali. Ia memilih di dunia ini, dunia keilmuan dengan tetap mempertahankan gaya hidupnya sebagai orang desa yang lugu. Ini dia hebatnya Imam Nawawi itu. Dia merasa sebagai orang desa dan yang lugu dan sangat bersahaja. Alhamdulillah. Ia memiliki sifat waraknya. Dia mempunyai sifat wara. Salah satu contohnya, konon ia tidak mau memakan sayuran yang berasal dari kota Damaskus. Ini salah satunya. Ketika ditanya alasannya mengapa, ia menjawab, soalnya di Damaskus ini banyak tanah wakaf berupa lahan-lahan yang dikuasai oleh orang-orang yang menyalahgunakan fungsinya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan umum. Itulah yang membuatnya harus berhati-hati. Masya Allah, luar biasa.
Baik, kita lanjut. Selama di Damaskus, ia lebih senang tinggal di asrama madrasah. Ya, di asrama suka dia tinggal di sebuah madrasah ya. Madrasah itu yang kita sudah baca tadi, yang kita sudah sampaikan tadi adalah Ar-Rawahiyah, madrasah Ar-Rawahiyah, daripada di tempat-tempat lain. Karena apa? Karena para donatur madrasah ini adalah kaum pedagang dan terkenal sangat jujur. Nah, makanya ini berpengaruh kepada dirinya ya. Sebagai guru di lembaga pendidikan Darul Hadis, sebenarnya An-Nawawi ini mendapat gaji ya. Dia mendapatkan gaji itu yang cukup besar. Namun ia tidak pernah mengambil gajinya. Masya Allah, inilah sang guru. Ia sengaja mengumpulkan gajinya di tangan bendahara madrasah. Ya, ada bendahara, kemudian dia menyimpan gajinya itu kepada bendahara pada masa itu ya. Begitu gajinya sudah terkumpul setahun, ia baru mengambilnya. Setahun dulu baru diambilnya. Sebagian ia digunakan untuk membeli sebidang tanah yang kemudian diwakafkan kepada lembaga, kemudian tempat di mana ia mengajar. Masya Allah. Dan sebagian lagi ia digunakan untuk membeli beberapa kitab yang kemudian juga ia mewakafkan kepada perpustakaan lembaga yang sama. Ia tidak pernah meminta bayaran dari orang lain atas jasanya. Masya Allah. Bahkan ia tidak pernah mau menerima pemberian atau hadiah dari siapapun. Nah, inilah dia. Ia hanya mau menerima pemberian dari orang tua dan kerabatnya. Kedua orang tuanya sering mengiriminya pada pakaian, makanan, dan keperluan-keperluan yang lain. Kamar di asrama madrasah Ar-Rawahiyah yang ditempati sungguhlah sangat sederhana pada masa itu. Ya, kemudian selama tinggal di Damaskus, ia tidak pernah punya keinginan untuk pindah ke tempat yang lain. Pendek ceritanya, ia adalah orang yang sangat sederhana dan tidak banyak menuntut sesuatu. Selain sebagai ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu, An-Nawawi juga dikenal sebagai sosok yang gigih dan berani dalam memberikan nasihat. An-Nawawi juga dikenal sebagai sosok yang gigih dan pemberani dalam memberikan nasihat. Ia berani melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar dengan menggunakan lisannya dan itu ia lakukan demi dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dengan niat yang tulus, ikhlas, tanpa ada pamrih sedikit pun atau kepentingan pribadi. Karena itulah yang dia bisa dikenal seperti ini sebagai seorang tokoh yang pemberani dan tidak pernah takut atas celaan siapapun itu. Inilah Imam Nawawi ya. Ia mempunyai argumen tersendiri dalam setiap tindakannya. Kemudian kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang datang kepadanya ya untuk konsultasi tentang masalah-masalah hukum dan meminta fatwa. Ia selalu menerima mereka dengan ramah dan membantu mereka memberikan jalan keluar dari kesulitan yang mereka hadapi. Setelah pertempuran melawan pasukan Tartar pada masa itu, Raja Zahir Baras namanya tiba di kota Damaskus. Seorang menteri ekonomi melaporkan kepada sang raja tentang banyaknya lahan perkebunan dari hasil wakaf di kota ini yang tidak digarap. Sang raja segera mengeluarkan perintah untuk menguasai tanah-tanah itu untuk dijadikan aset milik kerajaan. Melihat tindakan itu, orang-orang mengadu kepada Imam An-Nawawi. Ia lalu segera menulis surat singkat kepada sang raja. Tulisannya seperti ini: apa yang Anda lakukan dengan menguasai tanah milik kaum muslimin ini jelas sangat merugikan mereka, dan menurut ulama dari manapun tindakan Anda tidak bisa dibenarkan oleh syariat. Karuan saja sang raja menjadi sangat marah membaca surat itu ya.
Ia segera mengeluarkan perintah untuk menghapus gaji An-Nawawi dari negara dan memecatnya dari jabatannya. Tetapi banyak penduduk yang memberanikan diri menghadap sang raja. Mereka mengatakan beliau itu guru yang tidak pernah mendapatkan gaji dan jabatan dari pemerintah. Mendengar isi suratnya tidak digubris dan protes mereka pun tidak didengar. Dengan berani An-Nawawi menghadap sang raja sendiri, ia mengucapkan kata-kata yang sangat keras. Semula sang raja bermaksud menghukum Imam An-Nawawi, tapi rupanya Allah mengubah niatnya sehingga An-Nawawi selamat. Pada tahun 676 Hijriah 1277 Masehi, An-Nawawi pulang ke desa Nawa. Setelah mengembalikan semua kitab yang dipinjamnya dari perpustakaan, ia berziarah ke makam gurunya. Di sana ia berdoa dan menangis. Ia juga mengunjungi temannya yang masih hidup dan berpamitan kepada mereka. Ia banyak menyusun kitab-kitab fikih dan hadis yang amat bermanfaat. Antara lain ialah Al-Majmu' Ar-Rawdah, Al-Majmu' Ar-Rawdah, Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, Riyadus Salihin, Al-Adhkar, Al-Arba'in An-Nawawi, Tahdzibul Asma' wal-Lughat, dan lain sebagainya. Ia bahkan menulis kitab Syarah Al-Bukhari, tetapi sangat sayang sekali sebelum sempat menyelesaikannya, ia lebih dahulu dipanggil oleh Allah untuk selamanya. Terakhir hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah menemui orang tuanya untuk pamit, ia melanjutkan perjalanan ke Palestina dan Al-Khalil. Setiba di desanya kembali, ia jatuh sakit dan wafat pada tanggal 24 Rajab. Ya, pada tanggal 24 Rajab ketika berita duka ini sampai ke Damaskus. Seluruh penduduk kota ini menangis sedih. Begitu pula dengan penduduk kota sekitarnya. Umat Islam berkabung. Menteri Kehaziman Izzuddin Muhammad Ibnu Soig bersama rombongan datang melayat ke desa Nawa untuk memberikan penghormatan terakhir pada mendiang ulama besar. Ia wafat dalam usia 48 tahun tanpa meninggalkan harta dan anak, karena selama hidupnya ia belum sempat menikah demi mengabdinya di dunia keilmuan. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan balasan yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sosok Imam Nawawi yang perlu kita contoh. Begitu besar hatinya untuk menuntut ilmu. Mari dimanapun anda berada, saudaraku, menuntut ilmulah dan amalkan apa yang anda tuntut. InsyaAllah anda akan dirahmati. InsyaAllah anda akan diberkahi oleh Allah semua apa yang anda kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kesehatan. Akhirul kalam, saya Muhammad Ali Basra Sambo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.